Alhamdulillah hari ini kita bertemu, Bu Tina. Beliau, saya perkenalkan, beliau adalah guru bahasa Jawa dari kelas berapa, Bu? Kelas 3, 4, 5, dan 6. Oke, kelas 3, 4, 5, dan 6. Baik, sebelum kita melaksanakan observasi, hari ini kita melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu ya, Bu Tina. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Tina. Ya, baik. Untuk tujuan yang pertama, saya ingin peserta didik itu memahami prosesi, terus peninggalan sejarah tersebut. Dan yang kedua itu nanti karena pembelajaran ini melalui diskusi, saya ingin anak-anak itu lebih mengenal lagi tentang peninggalan sejarah. Serta di sini nanti ada game interaktif. Jadi supaya untuk menambah memacu adrenalin anak-anak dengan pembelajaran tersebut, seperti itu, Pak. Jadi ada tujuan tadi ya, Bu ya. Yeah. Oke. Berikutnya untuk area pengembangan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan besok. Ya, baik. Di sini dari aspeknya dulu, aspek kognitifnya nanti anak-anak akan belajar tentang pengetahuannya tersebut, Pak. Dari nanti akan belajar melalui internet dan akan belajar melalui buku tersebut. Dan nanti keterampilannya anak-anak akan mencari informasinya tersebut dan nanti juga akan berpikir kritis melalui game interaktif seperti itu, Pak. Oh gitu. Jadi itu tadi ya ada beberapa yang ingin dicapai ya, area pengembangan. Terus berikutnya Bu Tina, untuk strategi yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Ya, untuk strateginya pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik ya, Pak, yang ada menanya apa itu, Pak, memahami atau apa lagi tuh, Pak, ya seperti itu. Yeah. Terus sama model pembelajarannya nanti akan menggunakan PBL ya, Pak, berbasiskan masalah. Selanjutnya nanti model pembelajarannya akan menggunakan model game interaktif yang namanya Games Jeopardy itu, Pak. Jeopardy, oke gitu. Nah, baik, ini besok akan kita laksanakan ya, Bu ya, untuk proses pembelajaran. Jadi hari ini saya cukupkan sekian, untuk besok semoga lancar ya, Bu ya, untuk observasi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa yakin, tenang, dan khusyuk. Kangge murwakani sinau basa Jawa ing dinten menika, monggo kita wiwiti kanthi ndedonga sesarengan. Ndedonga kawiwitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa arzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jawab salam saking Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
tes nggih. Lajeng kala wingi awak dhewe sampun sinau maca geguritan. Sing perlu digatekke nalika maca geguritan ini apa? Wirasa, pinten Mbak Alika? Wirata, wicara, wirama. Nggih, menika kala wau. Ing dinten menika awak dhewe arep sinau peninggalan sejarah. Saiki saka peninggalan, tinggalan berarti artinya apa ini dari kata tinggalan itu? Tinggalan itu berarti pinter, warisan. Sejarah apa sejarah? Oh iya, sejarah kuwi masa lalu, berarti warisan masa lalu yang bentuknya ini adalah bisa upacara adat, iso upacara adat lan papan bersejarah. Menika awak dhewe arep sinau peninggalan sejarah. Wonten ing buku paket coba dibuka halaman 77. Ya. Wonten buku paket menika ing halaman 77. Ya, tapi dipun buka bukune halaman 77. Nggih. 77 wonten peninggalan sejarah. Lajeng nomor setunggal menika wonten Candi Prambanan. Lajeng sing nomor loro ana apa ning kono? Coba dibuka yuk, Candi Prambanan. Apa? Grebeg upacara, grebeg mulut. Lajeng Mati Dusun Mama sekawan Buang Beteng. Terus sampun menika wonten sekawan bab ingkang termasuk peninggalan sejarah wonten Candi Prambanan, upacara grebeg mulut, Mati Dusun, kalian Mubeng Beteng. Wonten sakmenika mangke Butina badhe bagi kelompok. Kelompokipun menika gangsal-gangsal. Saiki muridnya wonten pinten menika? 27. Oh ya, berarti nanti ada yang 6 orang ya. Lajeng kelompokan menika ngitung ya. Yuk saking Mbak Alika rumiyin. Sekawan. Gangsal. Siji. Loro. Setunggal. Kalih. Sekawan. Siji. Opat. Bisa berapa? Lagi pira? Siji, loro, telu. Nggih. Saiki sing kelompok siji sinau wonten ing mejanipun Mbak Alika ya. Kelompok siji, kelompok loro sinau wonten ing mejanipun Mas Vino ya. Lajeng kelompok telu ning ngene Dio karo Niu kuwi. Sing kelompok papat ning kelompok Mas Galang. Lajeng sing kelompok 5 Buri dhewe ning ngene Kandi kono kuwi ya. Yuk, saiki coba dibawa bukunya, dibawa bukunya yuk. Siji. Nggih, sakmenika wau sampun Butina bagi kelompok sapi, kelompok terwelu, kelompok kebo, kelompok jaran kalian kelompok kucing ya. Menika. Lajeng dinten menika awak dhewe sinau iki gambar nomor 1 wonten Candi Prambanan. Nggih. Lajeng sing nomor 2 menika wonten
sekawan wonten nggih Candi Ratu Mboko. Kalian sing keri dhewe menika wonten Merti Buson. Nggih. Saiki kula ingkang prambanan kelompok setunggal, kelompok 3 Mubeng Beteng, kalian kelompok sekawan Candi Ratu Mboko menika pados wonten ing internet. Nggih. Lajeng sing upacara gebeg kalih Merti Desa menika wonten ing buku. Sakmangke sedaya presentasi maju bab apa sing wis diolehi nggih saking diskusi kelompok menika. Ya, kelompok setunggal menika membahas Candi Prambanan. Lajeng mungkin pados wonten internet apa kuwi Candi Prambanan. Lajeng sing kelompok loro, kelompok terwelu kuwi golek ning buku. Nggih. Lajeng Grebeg Mulut, lajeng sing kelompok telu, kelompok kebo Mubeng Beteng golek ning internet. Sing kelompok sekawan Candi Ratu Mboko golek wonten internet. Lajeng sing kelompok 5 kuwi golek ning buku. Dadi sing golek ning buku kelompok loro karo kelompok 5. Nggih, sak menika. Paham napa dereng? Ketik wonten ing laptopipun. Lajeng kelompok kalih menika coba sakniki diskusi bab upacara Grebeg Mulut. Wonten ing halaman pinten Mbak Ais? 80 nggih. Yo saiki diwaca Mas Deska sing nomor 1 yuk saka judule. Upacara Grebeg Mulut sekaten. Bawa karo bapak lan ibune bersin menyang Kraton Ngayogyakarta ngepasi ana upacara sekaten. Bawa seneng atine amarga bisa ngerti upacara ritual ing Kraton Ngayogyakarta. Nggih, yuk lajeng Mbak Ais yuk. Senajan dina iku mendung ananging acara Grebeg Mulut tetep lumaku lancar. Bawa karo bapak lan ibune tetep melu nyekseni lumakune upacara Grebeg Mulut sekaten. Kaya adat saben ing sasi Mulut Rabiul Awal taun Jawa. Kraton yuk pados wonten ing internet apa sing dipun tugasi kalih Butina kala wau. Coba Mas Rasid dipun goleki. Sing kelompok bapak ya, kelompok jarang nggih wau nggih. Kelompok jarang nggih digoleki wonten internet menapa menika Candi Ratu Mboko. Candi Ratu Mboko diklik Mas Zaki. Diklik supados sakmangke ketemu artikelipun. Diklik ya. Nggih. Ya, sabar loading nggih. Menika lajeng sakmangke kelompok gangsal menika wonten ing buku paket halaman pinten? Pinten Mas Galang? Oh, 82. Yuk Mas Vino. Tuhan sedang aku minggir kaya tahun-tahun keburut gelar upacara Merti Buson. Urutane acara wiwit tanggal 29 Agustus tekan 7 September 2014. Acara sing diadakan Sampun sedaya sampun golek wonten ing internet kalian buku para laris sakmangke presentasi maju ngandharake apa sing wis diolehke ya. Nanti kalian maju ke depan presentasi apa yang sudah didapatkan saat belajar kelompok nggih. Wektu sinau kelompok kuwi mau saking kelompok sekawan nggih saking jaran sakmangke. Kelompok sekawan menika angsal menapa Mas Awan? Candi Ratu Mboko. Oh nggih, Candi Ratu Mboko. Yuk coba gangsal Mas Zaki, Rizky, Kalista, Mbak Kalista, Mas Awan kalian Mas Rasya maju wonten ing ngajeng. Yuk. Kala wau sampun dipun padosi, lajeng dipun print. Nggih. Samangke angsal tekon. Apa sing durung dimangerteni nggih? Ratu Mboko, acara
Situs lagu bapak sudah nanging reruntuhan kerajaan pamilaran tadi lagu bapak asing buat keraton lagu bapak pun wasani keraton bapak itu berbeda apa menikah menyangkut keraton bapak tangan itu bareng kira-kira situs lagu bapak dibangun yang akar yang berapa ini masih saya yang bilang sing itu angin banjir disebut yang rata-rata Mataram. Dasari anggapan yen keraton Ratu Boko dibangun senging ening rakai penanggaran. Prasasti Abya Giri Wihara Dipuser Welu, coba ya engkang ngandharaken sinten? Mas Al nggih, yuk. Kanca-kanca saiki buka bukune halaman 20. Pasaran Boro Kulon Sekaten. Karo bapak lan ibune Gusti yang keraton Yogyakarta okupasi ono pasaran Sekaten. Dewa seneng atine amarga bisa ngerti Bathara liwat ing keraton Yogyakarta. Sanajan dina iku mendung ananging acara Samenika ingkang presentasi menika kelompok setunggal, kelompok sapi. Bab Candi Prambanan. Yuk. Candi Prambanan duweni legenda kang misuwur yaiku Roro Jonggrang lan Bandung Bondowoso. Legenda menika kalebet salah satunggaling legenda ingkang misuwur wonten ing Tatanan patokanipun dolanan menika damel kelompok kanthi anggota sekawan utawa gangsal wong. Menika sampun nggih, saben kelompok damel jeneng kelompoke dhewe-dhewe. Butina sampun paringi nama jenenge apa? Sapi. Lajeng kelompok kalih Karwelu 3 Kebo. Sekarang cara 5. Nggih. Saben kelompok tunjuk salah siji dadi juru bicarane. Monggo juru bicaranya siapa? Tunjuk yuk. Sampun? Tidak ada? Oke. Aja. Juru wicara duweni janji bahan ngandharake jawaban saka kelompokipun menika nggih. Saben kelompok sing katunjuk guru entuk nilai salah siji soal bebas manut kategori gampang, rada angel lan angel. Menika mengke sampun wonten skoripun, nilainipun utawa bijinipun. Soal kang wis dipilih entuk jawaban lan entuk diuncalke ing kelompok liyane, nggih. Menawa dijawab bener, entuk biji jumbo soal sing dipilih. Lan menawa diuncalke ing kelompok liya lan jawabane bener, kelompok liya sing oleh biji. Ananging menawa salah kanggo kelompoke wau, nggih. Lan sak pitute ngono kuwi terus. Materinipun menika saking Candi Prambanan, Grebeg Mulut Sekaten, ritual mubeng betek, Candi Ratu Mboko lan Merti Desa. Nggih. Menika nggih. Bu Tina tunjuk saking kelompok sapi riyen nggih. Kelompok sapi samangke angsal nilai sing nilai 100, nilai 200 utawa nilai 300. Nilai 100 menika gampang. Lajeng nilai 200 menika rada gampang. Lan sing nilai 300 menika angel. Nggih, ora yo nanti kok di sini ada soalnya. Nggih. Saged dipun mulai gamesnya? Saged. Nggih, yuk dipun wiwiti saking kelompok
200 nomor 7 itu. Oke, Butina klik 200 nomor 7. Menika soal kagem kelompok setunggal. Soal nomor 7 bijine 200. Omah-omahan saka watu kang tinata Edi kanggo papan pasembayangan yaiku jawab utawa diuncalke. Jawab. Menapa jawabanipun? Candi. Candi. Nggih, leres. Bener ya? 100. 100. Lajeng kelompok kalih badhe milih soal nomor pinten. Yuk, kelompok kalih 200 nomor 3. 200 Nomor 3. nomor 3. Nggih. Yuk, 200 nomor 3. Wonten ing nomor 3 bijinipun kalih atus menika ing prosesi Butina wacake soale. Ing prosesi grebeg mulut keraton gawe gunungan cacahe pira? Arep dijawab utawa arep diucapke? Yuk diskusi nggih. Jawab. Dijawab. Pinten? 8. Oh, 8 nggih. Leres. 200. Nggih. Gunungan keraton menika le gawe cacahe 8. Wonten gunungan estri, gunungan kakung, gunungan darat, gunungan laut lan sakikulé nggih. Saiki wonten ing kelompok 3. Yuk kelompok kebo. Apa kebo? 210. 210. Nggih. 210. Sekawan badhe milih soal nomor pinten? 200 nomor 8. 200 kapan? Oke, soal nomor 8 bijinipun kalih atus. Candi Ratu Boko mapan ana ing Kapanewon? Dijawab napa diuncalke? Dijawab. Menapa jawabannya Mas Zaki? Jogja. Jogja. Ayo Kapanewone Jogja? Salah, nggih. Sapa sing bisa jawab saka kelompok yuk tunjuk tangan sapa sing bisa? Mas, kelompok 3. Kenapa? Kalah salah. Pinter. Kalih atus. Saniki kelompok kucing. Kucing yuk. Arep soal nomor pira kucing? Kucing nomor pira kucing? 200 nomor 1. 200 nomor 1. Oke, soal nomor 1 bijinipun kalih atus. Upacara mubeng beteng diwiwiti saka adicara apa? Dijawab apa diuncalke? Uncal. Oh, diuncalke. Wonten ing kelompok Jaran. oh, kelompok jaran, kelompok sekawan. Yuk dijawab jaran. Upacara mubeng beteng diwiwiti saka adicara apa? Apa yuk? Upacara mubeng beteng dimulai dari acara apa? Thailand. Tahlilan, bener apa salah? Salah, nggih. Sapa sing bisa jawab? Menapa Mas saya sih? Mau lah? Enggak. Ayo. Tunggal, kalih, 3. Boten. Berarti ana sing iso jawab iki? Upacara apa? Maca
maca patan ya. Menika bijinipun kagem kelompok kucing. Amarga kelompok jaran ora iso jawab. Nggih, kelompok setunggal, kelompok sapi. Kelompok sapi, pilih nomor pira sapi? 300 songo. Oh ya. Oke. 300 soal nomor songo. Bijinipun 300. Ing tengah pelataran candi ana candi cacah 6. Salah sawijining nama candi ing tengah pelataran yaiku candi apa? Boleh dilempar kan? Boleh. Mau dilempar? Diundang ke? Sing kelompok piro? Oh, kelompok sekawan. Yo. Kelompok apa? Oh, dipikir sini apa, Mas? Ya, dijawab satu. Oke. Candi kuwi ana apa, Mas Zaki? Tunggal. Candi Prambanan. Ya, Candi Prambanan ya. Ada sih yang jawab? Ya, candi apa? Candi Wisnu. Bener apa salah? Ayo, apa Mbak? Candi Ratu Boko beda bener alamatnya niki ya. Candi apa? Candi Siwa. Candi Siwa. Pintar. Kagem kelompok Kita sama. Iya. Kita jawab tadi. Tadi kan dia nggak bisa jawab toh. Terus Butina lempar kan kamu lempar. Yang dia bisa jawab kan yang dia. Berarti kan 300-nya punya 2 orang toh. Bener toh? Bener. Ajeng wonten ing yuk. Kelompok terpelu. Pilih napa? Kelompok terpelu. 306. Nomor 6 menika wonten bijinipun 300. Marti desa utawa bersih desa dianake nalika ayo titik-titik panen. Ayo. Sinau basa Jawa, prastawa sejarah ngagem metode Jeopardy. Gampang menapa angel? Lajeng games menika menarik menapa boten? Menarik. Salajengipun kita badhe sinau bab marian utawa pantun wonten ing minggu ngajar. Lajeng ing dinten menika kita akhiri sinau basa Jawa kanthi basa alhamdulillah sesarengan. Ya, setunggal kalih 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kemarin sudah melaksanakan pra-observasi Bu Tina ya. Kemarin ada pertanyaan saya tentang aktivitas pengembangan, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilannya seperti apa. Nah, kemarin sudah kita lakukan juga observasi ya Bu ya, di kelas, bagaimana Bu Tina mengajar,
Dan tentu saja ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu tentang proses yang kemarin sudah Bu Tina laksanakan. Yang pertama Bu Tina tentang aktivitas pengembangan kemarin yang ingin dikembangkan dari proses pembelajaran kemarin seperti apa Bu Tina? Yang pertama saya lakukan kan ini pembelajarannya mengenai peninggalan sejarah ya Pak. Iya. Jadi yang saya inginkan itu anak-anak tahu dulu apa itu yang dimaksud peninggalan, apa itu yang dimaksud sejarah. Nah seperti itu. Nah nanti saya harapkan itu anak-anak bisa mengetahui hal baru, misalnya contohnya kalau Candi Prambanan gitu anak-anak sudah tahu ya Pak, tapi kalau misalnya seperti ritual mubeng beteng itu hal baru sekali buat anak-anak. Terus sama yang baru itu ada kalau ini Merti Dusun Sendangati itu merupakan hal baru buat anak-anak. Jadi saya yang pertama kali saya lakukan adalah mengenalkan dulu, dan setelah itu baru mereka tahu apa itu tujuannya, apa itu ya seperti tujuan. Terus misalnya kalau ada sesajinya atau yang kalau bahasa Jawanya itu namanya ubo rampe, itu digunakan untuk apa. Terus karena sekolah kita juga sekolah yang apa namanya Islam, itu jadi supaya upacara adat itu tidak dipandang musyrik bagi anak-anak, seperti itu Pak. Jadi menarik banget ya Bu ya, karena ada satu sisi ini Islam, kemudian ada kebudayaan Jawa ya, bagaimana menyampaikan kepada si anak ini ya Bu. Tapi cukup menarik. Kemarin juga saya lihat anak-anak cukup antusias ya dalam proses pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan juga Bu Tina berkaitan dengan kemarin saya lihat ada pembagian kelompok ya Bu Tina. Kemarin dibagi menjadi beberapa kelompok. Tentu saja ini berkaitan dengan kemarin yang tentang diferensiasi. Ini pembagian kelompoknya bisa diceritakan Bu Tina? Pembagian kelompok itu yang pertama kali saya lakukan adalah berdasarkan minat anak-anak terlebih dahulu. Ada yang minatnya itu karena mereka Gen Z ya Pak, jadi mereka itu minatnya mencari di Google gitu. Terus apa namanya mencari informasi tentang peninggalan sejarah itu di Google. Mereka mendapatkan apa, nanti mereka merangkumnya. Nah di sisi lain saya juga tidak meninggalkan buku ya Pak, karena buku itu juga termasuk penting, karena kalau tanpa buku itu ya tidak bisa untuk pembelajarannya. Nah itu saya bagi menjadi dua. Yang pertama tadi via internet, yang kedua yaitu dengan buku paket yang mereka punya, seperti itu. Dan nanti diskusi kelompoknya yang yang via internet nanti berupa produk yang sudah mereka cari. Yang satunya yang dari buku itu kan sudah ada bentuk teksnya ya. Jadi mereka merangkum apa itu nanti yang pokok-pokok penting yang mereka akan presentasikan, seperti itu Pak. Menarik Bu ya. Kita satu gadget, satu buku, tetap tidak melupakan buku sebagai sumbernya ya Bu ya. Setelah berkaitan dengan hal tadi, tujuan yang hendak Bu Tina capai dengan membagi kelompok, kemudian ada gadget, ada buku, ini tujuannya seperti apa Bu Tina? Tujuannya ya itu Pak, supaya anak-anak itu senang gitu belajar tentang peninggalan sejarah yang perlu dilestarikan supaya tidak punah, dan selain itu tujuan saya supaya pembelajarannya menarik. Bahasa Jawa itu kalau tidak menarik karena mereka menganggapnya susah, jadi kalau tidak menarik itu disepelekan nanti Pak. Jadinya saya tuh yang pertama itu yang saya lakukan supaya anak-anak tuh tujuan saya tuh suka dulu gitu loh Pak, suka dulu. Jadi nanti akan dinanti-nantikan pelajaran bahasa Jawanya itu. Nah seperti itu. Jadi setelah itu wah pelajaran bahasa Jawanya apa ya? Nah seperti itu Pak, biar
tertarik tertarik dulu. ya anak-anak. Oke. Untuk ukuran keberhasilan tadi, jadi mungkin Bu Tina bisa ceritakan ketika Bu Tina menyampaikan, kemudian ada ukuran keberhasilan yang mungkin Ibu Tina bisa sampaikan apa? Misalnya ukuran keberhasilan dari anak ini bisa mencapai tujuan tadi. Tadi Bu Tina menyampaikan tujuannya anak-anak supaya tertarik. Nah, ukuran keberhasilan seperti apa Bu Tina? Yang mencari via internet itu anak-anak jauh lebih antusias dan lebih nyantol gitu loh Pak di benak pikirannya mereka. Misalnya ritual mubeng beteng gitu ya, harinya jam berapa, terus dilaksanakan waktu malam 1 suro gitu. Terus apakah itu harus jam 00? Oh ternyata tidak. Di situ yang pertama dilakukan adalah setelah habis isya itu ada ritual, bukan ritual, tapi mau copatan terlebih dahulu di area keraton itu. Terus ada lagi nanti Sri Sultan memberikan seperti pengarahan, terus seperti jangan gitu kan Pak. Baru setelah itu nanti siapa saja yang melaksanakan ritual itu. Nah, itu anak-anak jauh lebih ngelotok seperti itu loh Pak, jauh lebih paham. Nah, karena ada yang via internet tadi. Tapi kalau yang via buku itu karena mereka kalau yang via buku itu karena sudah disediakan ya Pak di situ. Nah, jadi mereka tentu sudah tahu misalnya, oh ini Candi Prambanan, letaknya di mana, oh ning Kapanewon Kalasan misalnya kayak gitu. Terus yang Prambanan Klaten sama Prambanan Sleman, nah seperti itu tuh anak-anak juga sudah bisa mencari karena di buku sudah disediakan seperti itu Pak. Berarti untuk keberhasilan tadi sudah Ibu sampaikan. Untuk berikutnya Bu Tina tentang pendukung dalam kegiatan Ibu tadi bisa disampaikan ulang tentang kegiatan apa saja yang Ibu gunakan untuk mendukung supaya pembelajaran tersebut tercapai. Tadi ada berapa Bu? Mungkin bisa disampaikan pendukung alatnya, medianya, atau bagaimana pun bisa diceritakan. Jadi di sini saya menggunakan metode berbasis masalah ya Pak. Nah, yang saya gunakan itu alatnya itu ada ya tadi anak-anak saya pinjamkan laptop di sekolah yang ini kan saya bagi 5 kelompok, jadi yang 2 dengan buku, 2 kelompok dengan buku dan 3 kelompok dengan via laptop ya Pak. Jadi saya pinjamkan 3 di sekolah. Nah, itu saya bawakan, mereka menggunakannya sendiri. Terus nanti artikel yang mereka dapat itu nanti dimasukkan ke dalam flash disk dan mereka print di sekolah juga apa yang mereka dapatkan. Setelah itu ada juga TV yang di sekolah itu untuk menampilkan gambar-gambarnya, terus artikel-artikelnya seperti itu. Dan nanti di akhirnya itu ada games interaktif Jeopardy itu Pak. Jadi nanti anak-anak bisa memilih soal mudah, sedang, dan susah. Nah itu seperti itu nanti akan saya jelaskan gamesnya. Oke. Jadi tadi ada beberapa strategi juga yang mungkin Ibu bisa. Nah, dari hal yang sudah Ibu tadi sampaikan, mungkin adakah yang mungkin merasa Ibu masih kurang menurut Ibu dalam proses kemarin? Saya masih kurang di mana? Mungkin Ibu bisa sampaikan. Untuk masih kurangnya itu menurut saya waktunya Pak. Misalnya waktunya itu seharusnya misalnya bisa dijadikan 2 kali pertemuan, tapi kemarin saya jadikan 1 pertemuan. Nah itu dan untuk pembagian kelompok itu juga anak-anak itu masih misalnya dalam pembagian kelompok ngangkat kursi ini, ngangkat kursi untuk ke sana. Nah, itu kan memotong banyak waktu ya Pak. Terus setelah itu juga karena print di sekolah kita itu adanya di perpustakaan, tidak di kelas. Jadi ya yang dulu kan ada itu Pak di kelas 5. Nah, tidak di kelas. Jadi anak-anak itu harus
menuju ke tempat lain, jadi seperti kurang gitu loh waktunya setelah itu waktu. Dan yang kedua itu ya dari saya sih Pak, itu Oke. untuk apa namanya, menyiapkan games interaktif itu juga butuh apa yang kira-kira yang anak-anak bisa soal yang anak-anak bisa jawab. Terus ini sih Pak, apa gamesnya itu juga kemarin saya tanya beberapa teman gitu loh Oke. Pak, mengenai supaya lebih menarik, seperti itu aja. Oh gitu. Terus mungkin ada yang ingin Ibu perbaiki ke depan mungkin tentang hal-hal yang masih kurang tadi, solusinya seperti apa Bu? Tentang waktu yang mungkin menurut Ibu masih kurang, kemudian tentang game yang Ibu tadi pakai di dalam kelas itu, mungkin Ibu ingin seperti apa ke depannya? Nah, kalau untuk waktu Ya. itu apa namanya, saya kepengennya menjadi 2 kali pertemuan Pak. Jadi supaya tidak terlalu padat gitu pekerjaan aktivitas anak. Terus yang kedua itu untuk games interaktifnya itu mungkin nanti akan ditambah beberapa soal supaya lebih kaya gitu loh Pak. Tina tadi Bu Tina sampaikan ada beberapa hal yang menurut Bu Tina masih ada yang kurang. Nah, di penutup hari ini mungkin Bu Tina pengen ada perbaikan tentang kekurangan-kekurangan yang tadi Bu Tina sampaikan. Seperti apa Bu Tina? Mungkin waktunya seperti apa? Bisa Bu Tina sampaikan. Iya Pak, mengingat ini waktu kelas 6 sudah mau ujian ya Pak, Oke. jadi saya itu ingin memperbaiki dan itu tuh di tahun ajaran baru. Karena ini masuk ke tema 6 ya Pak, jadi peninggalan sejarah itu ada di semester 2, jadi nanti mungkin ada di bulan Januari, seperti itu. Januari, jadi Januarinya tahun depan berarti. Tahun depan. Iya. Berarti setelah bulan Januari nanti saya akan observasi lagi ulang Bu Tina tentang perbaikan-perbaikan yang ingin Bu Tina harapkan, misalkan dari waktu, kemudian ada pembagian kelompok dan sebagainya. Nanti akan saya observasi ulang Bu Tina di bulan Februari itu untuk mengetahui tentang perbaikan yang sudah Ibu Tina laksanakan. Oke. Demikian pertemuan hari ini Bu Tina, terima kasih dari pra-observasi, observasi sampai pasca observasi saya belajar banyak dari Bu Tina dan semoga ini menjadi masukan buat saya juga tentang bagaimana ya mengaktifkan, bagaimana saya mengajar juga di kelas. Terima kasih Bu Tina waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.